banyak digunakan di dunia. Kemudian faktornya tak hanya dari negara Inggris saja, tetapi pada awal abad ke-20 negara berbahasa Inggris lain yaitu Amerika Serikat muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Singkatnya, kekuatan ekonomi Amerika Serikat yang sangat besar memaksa negara-negara lain di dunia untuk menggunakan dolar dan tentunya berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Kemudian faktanya, fenomena globalisasi juga ikut memperkokoh posisi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Pada era globalisasi, banyak perusahaan dan media asing terutama dari Amerika Serikat mendirikan kantornya di negara lain. Akibatnya, banyak dari kita yang belajar bahasa Inggris agar bisa diterima bekerja di perusahaan asing tersebut yang tentunya menjanjikan gaji cukup besar. Selain itu, siaran media asing bahasa Inggris yang mungkin sering kita dengar dan lihat membuat kita ikut terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Menariknya, bahasa Inggris diprediksikan akan tetap menjadi bahasa internasional hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Pada tahun 2050, India diprediksikan akan menjadi negara dengan populasi penduduk terbanyak di dunia, mengalahkan Republik Tiongkok. Hingga kini, India menjadikan bahasa Hindi dan Inggris sebagai bahasa resmi negaranya. Akibatnya, pengaruh negara ini ke depannya akan ikut memperkuat bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Dan ya, kita yang belum belajar bahasa Inggris mungkin akan berpikir kembali untuk mempelajarinya, karena mungkin kedepannya kita akan menyebut bakso sebagai meatball, bukan bakso lagi. Dan seperti biasa, terima kasih. Jangan Monggo, Bu Win, sudah siap? Sudah, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita dapat berjumpa di webinar malam hari ini. Ucapan selamat datang kepada narasumber dan peserta yang telah menyempatkan hadir dalam webinar dengan tema Fun English Learning in Merdeka Kurikulum in Elementary School. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Pinarsi, selaku moderator, akan memandu acara webinar selama 1 jam ke depan. Yang terhormat Kepala SD Negeri Kerumbit 01, Ibu Asi Andriani, SPD, SD, MPD. Yang saya hormati narasumber Ibu Sayem, SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara yang ikut bergabung dalam acara Komunitas Belajar Kulumsa SD Negeri Kerumbit 01, Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Supaya kegiatan webinar malam hari ini dapat berjalan dengan lancar, marilah kita buka dengan bacaan bersama, bacaan basmalah bersama bagi yang beragama Islam, dan bagi yang beragama non-Islam harap menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Izin share screen nggih Bapak Ibu. Nggih, monggo Bu.
Untuk selanjutnya, mari kita dengar sambutan dari Kepala SD Negeri Klumpit 01. Beliau Ibu Asih Andriani, SPD SD MPD, dipersilakan. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Sayem SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Klumpit 01. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru Hebat Senusantara yang pada malam hari ini sudah bergabung bersama dengan kami komunitas belajar Klumsa Hebat SD Negeri Klumpit 01 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunia rahmat, kesehatan dan juga anugerahnya kita semuanya dapat berjumpa kembali melalui tatap maya, melalui webinar pada malam hari ini bersama komunitas belajar Klumsa SD Negeri Klumpit 01 Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, pada malam hari ini kita mengambil tema webinar kita adalah Fun English Learning in Merdeka Curriculum for Elementary School, di mana Bapak Ibu dalam kurikulum Merdeka bahasa Inggris sudah masuk merupakan mata pelajaran wajib dalam muatan lokal di sekolah. Dan Bapak Ibu, ini merupakan hal yang baru ya, mungkin bagi para siswa-siswa kita, karena memang kesehariannya para siswa-siswa itu menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Namun pada kurikulum Merdeka ini kita diwajibkan ada pembelajaran terkait dengan muatan lokal bahasa Inggris. Nah, karena ini merupakan hal yang baru, bagaimana sih strateginya supaya dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan terhadap bahasa Inggris? Nanti kita bisa belajar bersama-sama dengan narasumber kita, Ibu Sayem. Beliau adalah pakar bahasa Inggris juga dan juga guru penggerak ya Kabupaten Cilacap dari SD Negeri Klumpit 01. Yang mungkin kalau bagi kita ya, karena lidahnya kita panjang jadi belum fasih menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Kalau orang luar negeri kan itu lidahnya pendek-pendek sehingga cedal apa ya lah, itu memperlancar bahasa Inggrisnya. Nah kita maklum, kita ada di Pulau Jawa, ada di Indonesia, mungkin pengucapan pelafalan bahasa Inggrisnya ya masih medok-medok gitu ya, masih ngapak ya, bahasa Inggrisnya masih ngapak. Tapi nggak apa-apa, kita yang namanya kita belajar, kita juga berani mengucapkannya. Baik Bapak Ibu guru hebat yang berbahagia, mungkin tidak lama-lama lagi ya, kita tidak sabar menantikan apa yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Sayem terkait dengan Fun English Learning ya Bapak Ibu ya. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti webinar dan semoga materi pada malam hari ini dapat diterapkan, diimplementasikan di kelas Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Asih Andriani selaku Kepala Sekolah SD Klumpit 01. Kemudian acara selanjutnya yaitu acara inti pada malam hari ini yang temanya adalah Fun English Learning in Merdeka Curriculum in Elementary School, yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, Ibu Sayem SPD dari SD Klumpit 01. Beliau adalah guru penggerak angkatan 9. Halo Bapak, halo Ibu narasumber kita, Sayem SPD. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat Bu. Iya. Apakah sudah siap untuk memaparkan materi pada malam hari ini Pak? Bu? Insya Allah siap. Iya. Siap nggih? Nggih.
Kepada beliau Ibu Sayem SPD dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam. Selamat malam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita diberi nikmat sehat sehingga kita dapat hadir di Zoom ini bersama komunitas belajar Klumsa Hebat SD Negeri Klumprit 01 Nusa Wungu. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu hebat yang sudah meluangkan waktunya untuk bersama-sama belajar. Pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi praktik baik dan sama-sama belajar di webinar ini dengan tema Fun English Learning in Merdeka for Elementary School. Saya izin share screen dulu ya. Sudah kelihatan di Bapak Ibu ya? Sudah. Sudah, Bu. Ini yang akan temanya yang akan saya ambil, Fun English Learning in Kurikulum Merdeka for Elementary School. Intinya di sini pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan dalam kurikulum merdeka untuk sekolah dasar. Intinya pembelajaran yang fun, have fun. Nah, karena kita akan fun, pembelajaran yang fun, kita sebelumnya ice breaking dulu. Monggo Bu Mut dibantu untuk ice breakingnya, yaitu menggunakan kahot, karena kita sudah belajar kahot. Iya, Bu. Ya, saya stop. Ya, izin share screen. Ya, silakan masukkan pin gamenya Bapak Ibu. Pin gamenya 5098445.
Ada 6 pemain, silakan yang lainnya masih ditunggu. Sembilan ya Bemut pemainnya. Iya, sudah 9. Udah 9. Udah mulai saja Pak ya? Atau masih menunggu yang lain? Ya, kita mulai saja, Bu. Oke.
Oke, terima kasih. Tapi ini gambarnya tetap saja di tempat saya, Bu Mut. Oh, mungkin di tempat Bu Sayem terkendala sinyal. Oh iya, mungkin. Ini hasilnya sudah terlihat. Oke, kita lanjut lagi nih Bapak Ibu. Saya izin share screen kembali. Nah, tadi kita sudah ice breaking mengenai 5 pertanyaan tentang bahasa Inggris, mengenai bahasa Inggris. Nah, ini why is English crucial? Ini ada pertanyaan lagi, mengapa bahasa Inggris itu penting? Nah, English is the key to freedom of exploration, entering the global world and opening doors to more opportunities. Ini maksudnya bahwa bahasa Inggris merupakan kunci untuk mengeksplorasi belahan dunia yang sudah bersifat global. Nah, sekarang kan sudah zamannya globalisasi, dan dengan bahasa Inggris itu bisa membuka kesempatan lebih bagi yang mampu berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris di sini adalah bahasa internasional. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang dominan digunakan secara global dalam aspek pendidikan, bisnis, perdagangan, ilmu pengetahuan, hukum, pariwisata, hubungan internasional, kesehatan, dan teknologi. Mempelajari bahasa Inggris memberikan peserta didik kesempatan untuk berkomunikasi dengan warga dunia dengan latar belakang budaya yang berbeda. Bahasa Inggris memang sangat penting, sehingga untuk bahasa Inggris sudah diperkenalkan di sekolah dasar. Ini karakteristik pembelajaran, khusus untuk pembelajaran bahasa Inggris di SD, bahwa pembelajaran bahasa Inggris umum difokuskan pada kemampuan berbahasa peserta didik sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuan berbahasa. Pembelajaran bahasa Inggris umum mencakup elemen keterampilan. Ada 2 keterampilan secara umumnya, reseptif dan produktif. Kalau reseptif itu intinya menerima, yaitu terdiri dari menyimak, membaca, dan memirsa. Sedangkan untuk produktifnya atau memproduksi ada berbicara, menulis, dan mempresentasikan. Di kurikulum Merdeka, belajar adalah proses. Jadi suatu proses. Di sini bahwa proses belajar berfokus pada peserta didik, yakni bahwa proses belajar harus difokuskan pada upaya mengubah perilaku peserta didik yang asalnya atau mulainya dari tidak mampu menjadi mampu, yang dari tidak tahu menjadi tahu, dalam menggunakan bahasa Inggris pada 6 keterampilan dasar dalam berbagai jenis teks. Nah, untuk capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, itu capaian pembelajaran berfase dan jam pembelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang
tentunya menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi pada satuan pendidikan. Jadi ini untuk sekolah dasar itu ada 3 fase dalam pembelajaran bahasa Inggris. Fase A itu untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, selanjutnya fase C kelas 5 dan kelas 6. Ini fase A. Fase A yang untuk kelas 1 dan kelas 2, pembelajaran bahasa Inggrisnya dalam rangka mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara, peserta didik mengikuti, merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris dan mengucapkan dengan baik kosakata sederhana. Peserta didik banyak menggunakan alat bantu visual dan komunikasi nonverbal untuk membantu mereka berkomunikasi. Kegiatan membaca hanya untuk memberi kesenangan atau reading for pleasure. Jadi untuk kelas 1 dan kelas 2 itu masih ditekankan dalam kosakata. Misalnya contohnya ya dalam kosakata think around in the classroom, atau masih dalam color. Kalau instruksinya juga masih sederhana. For example, open your book, atau come here. Terus contoh yang lainnya, listen, repeat. Juga alat bantunya masih visual, masih dapat dilihat, masih konkret. Selanjutnya untuk fase B. Fase B itu kelas 3 dan kelas 4. Dalam mengembangkan keterampilan menyimak dan berbicara, peserta didik mengikuti, merespon instruksi atau pertanyaan sederhana dalam bahasa Inggris dan membagikan informasi dengan kosakata sederhana. Peserta didik merespon berbagai teks atau gambar secara lisan dan tulisan sederhana dengan alat bantu visual dan komunikasi nonverbal, dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa Inggris sederhana dalam rutinitas kelas dan aktivitas belajar, seperti menyampaikan perasaan, menyampaikan kebutuhan, dan meminta pertolongan. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 4 ini sudah masuknya ke, tentunya kalau dalam tesis itu sudah masuk present. Kalau kelas 4 malah sudah sampai present continuous, yang artinya itu maksudnya sedang dilakukan. Jadi kelas 3 dan 4 juga sudah menyampaikan perasaan, bisa menyampaikan perasaan mereka sendiri dengan bahasa Inggris. I feel happy, for example. Juga menyampaikan kebutuhan. I want to drink. Dan juga meminta pertolongan. Help me please. Tapi masih dalam bentuk yang sederhana. Selanjutnya fase C. Fase C itu kelas 5 dan kelas 6. Peserta didik menggunakan kalimat dengan pola tertentu dalam bahasa Inggris untuk berinteraksi pada lingkup situasi sosial dan kelas yang makin luas. Peserta didik memahami hubungan bunyi huruf pada kosakata sederhana dalam bahasa Inggris dan menggunakan pemahaman tersebut untuk memahami dan memproduksi teks tulisan dan visual sederhana dalam bahasa Inggris dengan bantuan contoh. Peserta didik mampu membuat pertanyaan sederhana, meminta klarifikasi dan meminta izin, meminta pembicara untuk mengulang atau berbicara dengan lebih pelan, bertanya arti sebuah kata dan juga dapat mengikuti instruksi sederhana. Di kelas 5 dan kelas 6 itu sudah masuknya pembelajarannya sudah masuk bentuknya kalau tesis dalam bentuk past tense. Jadi sudah mampu bercerita pada masa lalu. Dan ini juga ada pembelajaran untuk meminta seseorang supaya berbicara lebih pelan. For example, please speak slowly.
Jadi meminta izin. May I go to the lavatory? Itu untuk fase C, yaitu kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini ada English sentence. Bagaimana sih kita membuat bahasa Inggris? Nah, di sini kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar untuk mengingatkan kembali tentang bagaimana membuat kalimat dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Sebenarnya dalam bahasa Inggris itu ada 2 kata dalam garis besarnya, yaitu non-verb dan verb. Kalau verb sendiri itu kata kerja, dan kalau non-verb itu selain kata kerja. Itu intinya seperti itu. Ada 2 kata. Nah, selanjutnya yang non-verb. Non-verb itu selain kata kerja. Selain kata kerja itu ada 4, yaitu yang pertama adalah noun. Ini contohnya, noun itu kata benda, ada ruler, ada cat, seller, teacher, pencil, pen, dan sebagainya. Yang kedua adalah adjektif. Adjektif itu kata sifat, ada green, jadi color itu termasuk kata sifat, expensive, far, hot, bad, dan lain sebagainya. Itu contoh adjektif. Ada juga adverb of place, adverb of time. Here, at home, in the office. Kalau adverb of time, Sunday, January, 7 o'clock. Terus untuk preposition atau kata depan, ada with, for, from, on, in, under, beside, dan sebagainya. Nah, ini untuk membuat kalimat dalam non-verb, ini memang memerlukan to be. To be sendiri itu ada is, am, are, dan was, were. Ada juga be dan been. Tapi yang ini menggunakan is, am, are kalau bentuknya present atau untuk digunakan untuk ngobrol atau bercakap-cakap. Gitu ya. Kalau bercakap-cakap berarti menggunakan is, am, are. Contohnya ini. It is a ruler. It is a ruler. Ini adalah sebuah penggaris. Jadi pakai is. Kalau yang adjektif juga, the book is green misalnya. Bukunya berwarna hijau. It is expensive. Mahal. Ini mahal. Contohnya yang adverb, ini. I'm here, saya di sini. Saya di sini. Tapi kalau memakai was, I was in the office, berarti ini sudah kelewatan. I was in the office. Misalnya I was in the office this morning. Saya di kantor tadi pagi, berarti pakai was karena sudah berlalu. Wah, kepencet. Ini ya. Karena sudah berlalu jadi memakai was. For example, she is at home. Dia ada di rumah. Contoh-contohnya untuk yang preposition, this is for you. For example, this is for you. Ini untukmu. Nah, contoh yang lainnya, the book on the table. Bukunya di atas meja. The book is on the table. Harus memakai is, ada to be-nya. Intinya kalau non-verb itu harus ada to be-nya. To be-nya bisa is, am, are, itu tergantung pada subjeknya. Kalau was, were, itu juga tergantung pada subjeknya, tapi digunakan untuk masa lalu. Berarti sudah berlalu. Sudah kita lalui. Ini selanjutnya verb. Kalau berbicara tentang verb atau kata kerja, itu ini ada hubungannya dengan tenses. Masih ingat Bapak Ibu ada berapa tenses ya? Waktu dulu ada yang masih ingat Bapak Ibu ada berapa tenses? Halo Bapak Ibu, suara saya bisa terdengar?
Terdengar, Bu? 4 bukan. Ya. Oke. 4 Bu. Iya, ada 4, betul. Ini tadinya ada 4. Terus ada 4 tensis ini nanti dibagi lagi, diturunkan lagi. Jadi ada 16 tensis, Bapak Ibu. Iya, betul. Dalam bahasa Inggris itu ada 16 tensis. Nah, apa saja sih tensis itu? Dari 4 ini present tense, yang utamanya itu 4, present tense, past tense, future tense, past future tense. Itu ada 4 intinya. Jadi saya ulangi, ada present tense, past tense, future tense, dan past future tense. Kalau present sendiri digunakan untuk bercakap-cakap atau untuk bercerita seperti kita saat ini adalah menggunakan present tense. Kalau past tense itu digunakan untuk bercerita atau masa lalu, untuk mendongeng lah intinya. Terus yang ketiga itu future tense. Kalau future tense itu berencana, untuk merencanakan apa sih yang akan kita lakukan, future tense. Ini biasanya menggunakan will, akan. Past future tense berarti berencana tapi pada masa lalu, sudah berlalu, pada misalnya pada waktu kemarin atau pada waktu kita masih kecil gitu. Berencana tapi sudah berlalu. Nah, dari 4 tensis ini setiap tensisnya itu dibagi lagi menjadi 4. Nah, ini tensisnya dibagi lagi setiap tadi dibagi menjadi 4, ada simple, ada continuous, ada perfect continuous. Tadi yang pertama adalah present, jadi present simple, present continuous, present perfect continuous. Demikian juga yang past tense. Past tense-nya juga dibagi menjadi 4, past simple, past continuous, past perfect continuous. Yang ketiga adalah future simple, future continuous, future perfect continuous. Yang keempatnya past future, berarti past future simple, past future continuous, past future perfect continuous. Untuk penjelasannya dalam kalimat kita lihat. Nah, ini bentuk present tense-nya. Jadi present tense-nya itu ada 4 tadi ya. Ini contoh dalam kalimatnya, present simple. Contohnya, she writes a letter for her friends. Dia menulis sebuah surat untuk temannya. Ini ada she writes yang saya tulis dengan warna merah. Jadi kalau dalam present simple itu subjek langsung verb 1. She write. Write itu verb 1. Kenapa sih ditambah s? Karena subjeknya adalah she. Jadi kalau he, she, it itu harus memakai s untuk verbnya. Untuk membuat kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan auxiliary verb do atau does. Jadi misalnya untuk membuat negatifnya, dia tidak ya, she doesn't write. She doesn't write. Kalau membuat kalimat pertanyaan ya, does she write? Selanjutnya present continuous. Present continuous itu sedang, artinya sedang. She is writing. Nah, itu ada. Ini pembelajaran kelas 4. Kelas 4 SD. She is writing. Dia sedang menulis. Harus ada to be-nya. To be-nya apa? Is. Karena apa? Karena bentuknya adalah present. She is writing a letter for her friends. Selanjutnya untuk present perfect. Present perfect sendiri artinya sudah. Berarti sudah. Untuk contohnya, for example, she has written. Setelah has atau have itu harus diikuti dengan verb 3. Kenapa sih memakai has? Karena itu she harus memakai has, tidak memakai have. Karena he, she, it itu harus berakhiran dengan s. She has written. Dia sudah menulis. Terus selanjutnya yang present perfect continuous. She has been writing. Ini harus karena ada continuous-nya. Kalau continuous itu harus ada to be dan ada verb yang berakhiran dengan ing.
Jadi to be-nya been. Kenapa been? Karena has. Has itu harus diikuti dengan verb 3. Iya, bahasa Inggris memang unik Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini bentuk past tense yang digunakan untuk bercerita atau mendongeng masa lalu. Ada 4 juga. Past simple, she wrote, dia menulis. Ini harus menggunakan verb 2. She wrote a letter last night, karena sudah berlalu. Menggunakan verb 2. Ini pembelajaran di kelas 6. Kalau past continuous itu juga harus memakai to be. Karena bentuknya ditambah ing juga kata kerjanya. Karena masa lalu maka to be-nya memakai was, were, tergantung pada subjeknya. Di sini saya contohnya adalah she, jadi memakai she was writing. Selanjutnya untuk past perfect. Past perfect artinya perfect itu artinya sudah, tetapi sudah berlalu. Jadi memakai had, tidak memakai has ataupun have. She had written, dia sudah menulis. She had written, tapi sudah berlalu. Selanjutnya yang keempat adalah past perfect continuous. Past perfect continuous, sudah, sedang. Untuk contohnya, she had been, harus ada to be-nya, kata kerjanya ditambahi ing. Sudahnya memakai had, karena bentuknya adalah past. She had been writing a letter for her friends. Future tense. Future adalah untuk bercerita, berencana yang akan datang. Future simple. She will write a letter tomorrow. Dia akan menulis sebuah surat besok. Jadi akan baru berencana, akan. Selanjutnya future continuous. She will be writing. Continuous itu harus ada to be-nya dan kata kerjanya berakhiran dengan ing, ditambah ing. Jadi will ditambahi be. Karena will harus diikuti dengan verb 1. Penggantinya adalah be. She will be writing. Future perfect. Sudah tetapi berencana. She will have written. Dia sudah akan menulis. She will have written a letter for her friend. Dia sudah akan menulis sebuah surat untuk temannya. Selanjutnya future perfect continuous. Contohnya she will have been writing. Continuousnya kata kerjanya ditambah ing, perfectnya have, future-nya adalah will. She will have been writing. Dia sudah sedang akan. Dia sudah akan sedang ya. Gitu. Dan yang terakhir adalah past future tense. Ini contoh dalam kalimatnya. Past future simple. Berencana tetapi di masa lalu. Ini juga sebenarnya jarang digunakan untuk bahasa kita. She will write a letter. Dia akan menulis. Selanjutnya past future continuous. She will be writing a letter for her friends. Memakai words karena past masa lalu, berlalu, terus harus word itu harus diikuti dengan to be. B-nya harus verb 1 jadi memakai be dan kata kerjanya harus ditambahi ing karena continuous. Terus past future perfect. She would have written. Perfectnya adalah have ya, diikuti dengan verb 3. Pastnya would yang menyatakan future. Past future perfect continuous. Past future perfect continuous. Untuk contoh examples, she would have been writing a letter for her friend. Jadi ada perfectnya, ada to be-nya, ada verb-nya juga harus ditambahi dengan ing. Past future-nya memakai would.
Ini sebenarnya jarang sekali digunakan untuk bahasa kita. Selanjutnya kita akan belajar tentang metode-metode dalam pembelajaran bahasa Inggris. English Learning Method. English Learning Method itu ada beberapa metode yang kita akan pelajari bersama. Yang pertama adalah teaching English by using sounds. Yang kedua, the second, total physical response method, learning by doing. The third, show and tell. Fourth, storytelling atau bercerita. Fifth, games, permainan. And the last, role play atau bermain peran. Yang pertama, teaching English by using songs. Ini adalah salah satu metode atau cara mengajarkan bahasa Inggris dengan menggunakan nyanyian atau lagu sebagai medianya. Karena menyanyi dapat mendorong anak lebih giat, joyful learning, ya. Berlatih listening, berlatih mendengarkan, juga singing juga, dan kreatif. Karena dengan sejalan keberadaan seorang anak yang senang menyanyi dan bergerak, maka gerak dan lagu adalah salah satu pendekatan yang sangat tepat jika digunakan sebagai sarana dalam menyajikan proses pembelajaran bahasa Inggris pada anak. Menyajikan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi anak dengan tidak tentunya meninggalkan kaidah berbahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, kita akan have fun dulu, bersenang-senang, enjoy dengan ice breaking lagi, mendengarkan lagu. Contoh lagu untuk pembelajaran anak. Sing with Bella. Hello song. Boleh nyanyi belakang. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? Okay. I am fine. I am great. I am fine. I am just great. I am fine. I am great. I'm very well today. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I'm fine. I am hungry. I am tired. I am hungry. I am tired. I am hungry. I am tired. I'm not so good today. Well, I hope you feel better soon. Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? Hello, hello, how are you? How are you today? I hope you have a Thank Oke, itu adalah contoh dari nyanyian ya, yang mungkin bisa kita terapkan sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Untuk selanjutnya adalah metode Total Physical Response Method, yaitu metode pembelajaran yang sesuai dengan konsep learning by doing. Total Physical Response merupakan metode yang diturunkan dari The Natural Approach. Belajar suatu bahasa asing harus dilakukan secara alamiah, menyerupai proses belajar bahasa
Ibu. Nah, untuk contoh pembelajaran dengan metode ini, ya contohnya ini yang pertama dalam the natural approach. Total physical response merupakan salah satu teknik dalam tahap awal reproductions mengajarkan bahasa Inggris. Dalam total physical response, siswa merespon kalimat-kalimat perintah yang diucapkan guru. Dalam tahap ini, siswa sama sekali tidak mengeluarkan kata-kata, melainkan hanya merespon secara fisik. Tahap selanjutnya adalah tahap early productions, di mana siswa mulai memberikan respon verbal yang sangat sederhana. Contohnya ya, untuk pertanyaan misalnya, for example, what color is in the sky? Maka siswa hanya menjawab green. Contoh yang lain, misalnya, what colors in the pencil? Maka siswa hanya menjawab, warnanya apa ini Bapak Ibu? Red. Red, right, good, great. Oke. Untuk selanjutnya adalah speech emergence. Siswa mulai merespon dengan kata-kata yang lebih panjang. Misalnya, guru berkata, the gardening is colorful. Maka siswa bisa menjawab, yes, I like it. Untuk tahap selanjutnya adalah intermediate fluence, di mana siswa terlibat dalam percakapan dengan kalimat-kalimat pendek. Ini sudah berhubungan dengan percakapan atau dialog dengan kalimat-kalimat pendek. Contoh yang lain misalnya dengan langsung memerintahkan kepada anak, stand up, maka anak secara langsung akan berdiri, dan sit down, secara langsung anak akan tahu bahwa mereka itu disuruh duduk. Jadi hanya langsung dengan gerakan. Itu adalah total physical response method. Metode selanjutnya adalah show and tell. Show and tell, suatu kegiatan yang dilakukan saat pembelajaran di mana siswa atau guru menunjukkan sebuah benda di depan siswa lain sambil menyebutkan nama benda tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi menunjukkan dan langsung menyebutkan. Misalnya menunjukkan ini benda seperti ini. Ruler. This is a ruler. Maka siswa mengikuti ruler. Jadi langsung saja kita tidak menyebutkan artinya, itu tidak masalah karena siswa sudah tahu apa yang kita pegang. Ruler. Atau yang lainnya pen. This is pen. Maka siswa akan mengikuti pen. Kita bertanya kepada siswa, what is this? Siswa langsung menjawab pen, dan berulang-ulang sehingga siswa itu akan paham bahwa bahasa Inggrisnya pulpen adalah pen. Yang lainnya misalnya scissors, ini adalah gunting. Scissors, what is this? Maka siswa menjawab scissors. Seperti itu. Nah, untuk metode selanjutnya adalah storytelling. Storytelling adalah kegiatan untuk menyampaikan cerita. Storytelling dapat mengaktifkan dan membangkitkan semangat anak karena anak-anak senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi cerita sehingga anak didik terpengaruh oleh tokoh dan topik cerita tersebut. Nah, ini ada video contoh storytelling. Kita bisa tonton bersama. Oke. Mouse deer and crocodile. Assalamualaikum. Hello, my great students. Today, I want to tell you a story about the mouse deer and the crocodile. One sunny day, a mouse deer went down to the river to take some water to drink, but he realized that the crocodile was waiting under the river.
river to eat in. So he sniffed loudly. I'm wondering the water's so warm. I'll put it in my leg and find out. He picked up a stick instead, then put the one into the water. Tom, the crocodile grabbed the stick rapidly and put it underwater. The master laughed loudly. Stupid crocodile! Can you tell me the difference between a stick and a rat? The next day, the mouse deer wanted to eat some fruit on the side of the river. He had to cross the river first. He didn't want to be eaten by the crocodile when he crossed the river. He had an idea. Crocodile! Crocodile! Fresh from the water! Hello, mouse dear. Do you want to be my lunch? Sorry, not today, Mr. Crocodile. I have orders from the king. He wanted to invite all the crocodiles in this river to a party. He asked me to count all the crocodiles in this river so the king could prepare enough room for all of you. Really? Tell us what to do. Okay, you must line up from the side of the river to the other side. Not long, the crocodile got all his family and his friends. They lined up across the river. The mouse deer then jumped and counted on the crocodile's back. 1, 2, 3. How many are there? Don't worry, just enough. The mouse deer laughed happily. He screamed loudly. Yes! Finally I can cross the river! Bye-bye, stupid crocodile! Then the mouse deer left the loser crocodile excitedly. Okay, students. Thank you for Tadi itu contohnya ya, storytelling tentang mouse deer dan crocodiles. Untuk selanjutnya adalah metode selanjutnya games. Permainan, itu game sendiri, permainan atau pertandingan. Aktivitas berstruktur yang biasanya dilakukan untuk bersenang-senang. Jadi ini di sini ada game education. Game education adalah salah satu bentuk game yang dapat berguna untuk menunjang proses belajar mengajar secara lebih menyenangkan dan lebih kreatif, dan digunakan untuk memberikan pengajaran atau menambah pengetahuan penggunanya melalui suatu media yang menarik. Jadi permainan itu juga bermacam-macam nih Bapak Ibu. Untuk contohnya, misalnya bermain kartu. Ini contohnya. Kelihatan nih Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Iya, kelihatan Bu. Iya, oke. Ini contohnya. Contoh game. Nah, ini ada B ya. Terus ini telinga, bahasa Inggrisnya apa ya Bapak Ibu ya? Telinga ya. Your, iya hebat. Great. Nah, ini kalau digabung, mix compounds, words becomes, menjadi apa ya? Ini menjadi ini Bapak Ibu. Ini adalah deer.
digabung bear, becomes bears. Next. Ini adalah bulan. Bulan in English? Moon. Moon, right. And then kunci. Okay. Becomes? Mooncake. Okay, good. Excellent. Yes. Contoh untuk game yang pertama. Terus juga bisa juga dengan bernyanyi juga gamenya. Kalau kita bernyanyi, menyanyikan misalnya Think Around Us. Contohnya nyanyiannya apa ya? Boys and girls, look at the chart. Can you tell me what these are? It's a book. Kan sambil menunjukkan buku. It's a book. It's a pen. It's a pencil and a key. Sampai selesai nyanyian tersebut. Nah, anak diberi spidol. Nanti spidolnya berjalan muter sampai lagunya selesai. Nah, nanti anak yang terakhir memegang spidol itu harus menuliskan kata yang belum lengkap atau kata rumpang. Contohnya ini kata rumpangnya. Nah, ini kan belum lengkap ya. Nah, anak nanti maju untuk menuliskan kata rumpang tersebut. Ini B dan C. Ini menjadi words, nanti ditambahkan sendiri sama anaknya. Nah, juga nanti akan bergilir lagi, bernyanyi sampai selesai. Nah, spidolnya juga berjalan lagi, bergilir. Nah, nanti yang terakhir memegang spidol juga maju lagi dan mengisi kata yang rumpang untuk melengkapi supaya menjadi kata yang lengkap. Intinya untuk games. Selanjutnya juga bisa dengan permainan menyebutkan verb kedua. Ini untuk kelas 6. Biasanya kayak apa ya? Anak disuruh untuk menghitung dari nomor 1 sampai dengan 20, karena siswa kelas 6, misalnya kelas 6 ya, jumlahnya 20, dari urutan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai dengan 20, dan nanti yang pertamanya adalah gurunya memanggil salah satu nomor, misalnya secara acak, saya memanggil 6, nanti yang dipanggil nomor 6, siknya langsung menyebutkan verb 2. Verb 2-nya misalnya played, langsung seperti itu. Nah, setelah menyebutkan verb 2 played, langsung dia yang number 6 tadi menunjuk number yang lainnya, misalnya 10. Maka yang 10 juga harus menyebutkan verb 2, misalnya read. Karena read itu tetap verb 1, verb 2, verb 3 itu sama. Jadi read. Terus nanti yang number 10 menyebutkan lagi, memanggil yang lainnya lagi, nomor yang lainnya, dan berurutan dan seterusnya. Itu contoh-contoh games. Maaf Ibu Sayem. Ya. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Oke. Ya, terima kasih. Nah, ini ada role play, bermain peran. Bermain peran yaitu teknik pembelajaran bahasa Inggris yang meminta siswa memainkan peran tertentu pada situasi yang ditentukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Keterampilan bahasa yang dapat dikembangkan dengan role play adalah speaking. Guru mengajak siswa menentukan tema dan mengidentifikasi situasi untuk role play. Seperti apakah role play akan dilaksanakan antara guru dengan siswa, atau dokter dengan pasien, tamu hotel dengan resepsionis, atau antara sesama teman, dan siswa pun bisa menentukan setting tempatnya, apakah di sekolah, pasar, rumah sakit, atau taman. Nah, ini adalah contoh role play dalam video juga. Nah, ini adalah speaking. Hello? Hello. Can I speak to Sally, please?
Speaking. Hi, this is Hannah. Hi, Hannah. What's up? Kate is sick. That's too bad. How about going to see her? That's a good idea. What time shall we meet? How about at 2? Sounds good. Let's meet at the bus stop. Okay. See you then. How are you? I'm okay now. Now, I can go to school on Monday. Good. Kate, here's an apple pie. I made it for you. Thanks. I like apple pie. Let's role play. Ya, tadi di media tadi itu yang mahasiswa untuk praktek kembali ya. Nah ini terima kasih. Ternyata dari tadi sudah selesai dan saya mohon maaf apabila dalam menyampaikan banyak kekurangan maupun ya kesalahan. Bila hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sayam sebagai narasumber. Silakan berikan apresiasi kepada Ibu Sayam. Semoga dengan pemaparan tadi kita dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Untuk sesi selanjutnya yaitu kuis. Saya buka pertanyaan nggih, Bapak dan juga Ibu. Silakan nanti yang menjawab itu raise hand terlebih dahulu. Pertanyaannya, secara garis besar, kata dalam bahasa Inggris ada verb dan non-verb. Sebutkan yang termasuk verb. Silakan bagi yang ingin menjawab dimohon untuk raise hand terlebih dahulu. Oh ya. Silakan Pak Baridin menjawab. Terima kasih Ibu izin menjawab. Berdasarkan pemahaman saya yang termasuk non-verb yaitu yang pertama ada non atau kata benda, adjektif kata sifat, kemudian preposition atau kata depan. Begitu Ibu. Ya. Bagaimana Ibu narasumber jawabannya? Ya. Benar sekali Pak, jawaban dari Pak Baridin, it's great, betul. Yang termasuk non-verb itu ada nouns, adjective, adverb, dan preposition. Untuk hadiahnya bisa diambil di SD Kluwis 1 ya Pak Baridin ya. Kita berikan apresiasi kepada Pak Baridin. Terima kasih. Untuk link absen sudah daftar hadir sudah ada di chatting, grup di chatting ya Bapak Ibu, silakan untuk mengisi. Mungkin hanya itu ya untuk webinar hari ini. Akan saya tutup acara webinar hari ini. Demikian acara webinar malam hari ini. Semuanya sudah berjalan dengan lancar dan antusias.
Sebelum kita tutup, mari kita sesi foto bersama dulu. Semua peserta silakan menyalakan kameranya. Ya, sudah. 1, 2, 3. Gaya formal dulu. Terus gaya literasi. 1, 2, 3. Semangat. 1, 2, 3. Gaya bebas. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Mari acara kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Bagi yang beragama Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada narasumber dan semua peserta webinar pada malam hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu.